Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk penulis kitab Faidur Rahman, yaitu Kiai Soleh bin Umar As-Samarani atau Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada sebelum libur kemarin sudah dibicarakan mengenai pengantar bahwa yang berikut ini adalah cerita mengenai Nabi Adam. Tapi jangan ini dibaca sebagai dongeng saja, melainkan dilihat ada rahasia-rahasia yang terkandung di dalam cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Anu torono sira ya Muhammad marang umat ira kabeh nalikane ngendika pangeran ira ya Muhammad marang para abdine malaikat kabeh. Nah, ceritakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu ketika Allah berfirman kepada hamba-hambanya malaikat semua. He malaikat ingsun, hai malaikat ingsun dadiya kaweruhanmu kabeh yen setune ingsun kersa bakal gawe ing dalem iki bumi gawe khalifah, tegese Adam ganti ingsun ingkang ngelulusaken hukum ingsun lan ingkang ngzahiraken karsan ingsun lan asroring ingsun. Apa yang difirmankan? Adalah wahai malaikatku semua, ketahuilah oleh kalian semua bahwa aku berkehendak untuk membuat atau menjadikan seorang wakil di muka bumi, khalifah. Maksudnya adalah Adam sebagai gantiku yang akan melaksanakan hukumku dan yang akan melahirkan atau mengekspresikan atau mewujudkan kehendakku serta rahasia-rahasiaku. Mongko nalikane iku wektu ambuka Allah Subhanahu wa taala marang malaikat kabuka hijabe keparingan preksa setuhune iku anak Adam ana ingkang gawe maksiat lan ana ingkang gawe taat. Nah, pada waktu itu lalu Allah membuka kepada para malaikat, artinya mereka diberi pengetahuan, dibuka hijab atau selubung yang selama ini menutupi, diberitahu sehingga mereka tahu bahwa anak-anak Adam itu ada yang durhaka dan ada pula yang patuh. Nalika mangkono ing sarehne para malaikat kabeh kapundhut rembug lan musyawarah
dene bendarane wallahu alam moko dadi matur para malaikat kabeh ya. Waktu itu karena malaikat itu diberitahu begitu dalam rangka berembuk, bermusyawarah oleh tuannya, maka lalu para malaikat itu bertanya, ya Rabbi, ya wa sayyidi, punapa ta kersa tuan andamel tiyang ingkang badhe damel rusak ing dalem niki bumi, lan tiyang ingkang badhe paten pinaten ing dalem bumi. Mengapa, kata para malaikat, mengapa wahai Tuanku dan junjunganku, Tuhan berkehendak menjadikan atau membuat orang yang akan melakukan kerusakan di bumi ini dan juga akan saling bunuh. Mekaten mungguh pamanggih kula saking pamuruk Tuan. Nah, demikianlah kami tahu itu juga karena diberitahu oleh Tuan. Kula sedaya mboten badhe iktirad dateng Tuan, kami semua tidak akan menentang. Ya. Tuan, balik kula sedaya ridho miturut menapa kersa Tuan, lamun Tuan siyos damel wau Adam kula ugi inggih masih kawula sedaya sami nasbehaken ing Tuan, mboten pisan-pisan badhe nyulayani kersa Tuan. Jadi kalau Tuan betul-betul ingin menjadikan Adam ya khalifah itu, maka kami akan patuh juga karena kami semua adalah hamba-hamba Tuan. Kami tetap akan membaca tasbih, akan memahasucikan Tuan dan sama sekali tidak akan melawan kehendak Tuan. Maka nuli ngendika Allah Subhanahu wa taala, hi malaikat kabeh, ingsun luweh weruh barang kang ora weruh sira ing dalem oleh ingsun gawe Adam krana ora kena den wurungaken ngarah kebagusan kang akeh, krana dadine ana ala kedhik mungguh peninggal mangkono ya. Wahai malaikat semua, jawaban Allah Subhanahu wa taala, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahui dalam hal membuat Adam ini. Karena itu tidak bisa diurungkan, tidak bisa dibatalkan. Karena kebaikannya lebih besar daripada kemungkinan kesalahan menurut apa yang kau lihat. Jadi membuat Adam itu mempunyai tujuan yang lebih besar daripada kesalahan, daripada kemungkinan salah yang sudah dilihat oleh para malaikat. Anapun mungguh ingsun ora ana barang illa ala qattu kabeh bagus yadhil khair. Bagiku tidak ada yang jelek sama sekali. Semua itu bagus. Karena firman Allah biyadhil khair. Di tangannya lah semua kebaikan. Karena ing dalam wujudi Adam iku ana ingkang muti' lan ana ingkang asi, mongko dadi zahir asmaning sun adil, al-ghafur ar-rahim karim marang kawula ningsun. Justru karena ada yang akan taat dan ada yang akan durhaka itulah maka menjadi muncul namaku sebagai Allah yang Tuhan yang adil, yang memaafkan. Kalau adil itu artinya yang kepada orang yang baik-baik itu diperlakukan diberi ganjaran. Ghafur, orang yang salah itu diberi dimaafkan. Rahim, dikasih. Rahim itu artinya orang yang berbuat baik misalnya berbuat baik 1 dibalas dengan 10 atau dibalas dengan 2, 3, lebih banyak itu rahim. Karim, maha memberi anugerah, ya itu orang tidak minta apa-apa diberi, ya itu karim. Marang kawula ningsun, jadi justru semuanya itu baik karena bagi Allah lalu kelihatan itu sifat-sifatnya yang kalau tidak ada hamba-hambanya yang taat dan yang durhaka itu tidak kelihatan.
Mongko nalikane iku padha bisik-bisik para malaikat marang kancane malaikat kabeh lamun sida kersa gawe pangeran ingsun ing Adam mongko ora ngungkuli aku kabeh ing dalem mulyane ora. Maka ketika itu lalu ada malaikat berbisik satu sama lain. Bisikannya itu kira-kira berarti kalau Allah jadi berkehendak menciptakan Adam, maka pasti ia tidak akan lebih mulia dari kita semua. Lan orang ngungkuli ing ingsun kabeh ing dalem ngelmuni ora. Demikian pula pengetahuannya pasti tidak akan bisa melebihi pengetahuan kita. Krana ingsun luweh dihin dadi ningsun lan ingsun weruh ing barang kang ora weruh. Adam krana wujud ingsun dihin. Ya, karena kami diciptakan lebih dulu daripada Adam dan kami mengetahui banyak hal karena kami lebih dulu ada. Ya, itu. Jadi mereka merasa lebih tinggi. Utawi pangucape malaikat kaya mangkono iku arah syukur kelawan nikmatullah, ora krana ujub lan ora krana arah hasad, ora. Perkataan malaikat yang begitu bahwa mereka merasa lebih mulia itu bukan itu adalah rasa syukur saja. Nah, itu menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah bukan karena ujub, bangga karena kelebihan diri sendiri, dan bukan karena iri, dengki, bukan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya dalam Al-Qur'an dikatakan mengenai nikmat Tuhanmu itu hendaklah diceritakan, ya bukan untuk nyombong, bukan untuk apa, tapi orang supaya tahu saja. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Lalu yang berikutnya ini ada satu fasal tersendiri, faslun fi dzikri mahiyatil malaikah. Pasal menyebutkan hakikat malaikat. Setuhune iman kelawan malaikat iku wajib jumlatan rukune iman krana malaikat iku wasitoh bainallahi lan bainar rasul ing dalem ora oleh nekaaken hukum syariah. Ya. Sesungguhnya iman kepada malaikat itu wajib secara dari keseluruhan rukun iman wajib mengimani para malaikat jumlatan secara globalnya. Karena malaikat itu adalah perantara antara Allah dan Rasulnya di dalam menyampaikan hukum syariah. Karena Allah tidak menyampaikan langsung kepada Rasul tapi melalui malaikat. Wes mupakat para ulama kabeh setuhune mulyane alam uluwiyahe iku sabab wujude malaikat. Kadidene mulyane alam sufliyah iku sabab wujude insan. Ya, para ulama itu sepakat bahwa alam atas uluwiyah itu mulia karena adanya malaikat, sedangkan alam bawah yaitu dunia ini itu mulia karena ada manusia. Lan padha sulaya para manungsa kabeh ing dalem kahanane wujude malaikat lan hakikate malaikat. Meskipun mereka sepakat begitu, tetapi berbeda pendapat mengenai bagaimana sebutnya hakikat dari wujud dari malaikat itu. Ya. Bagaimana keadaan wujudnya dan bagaimana hakikatnya malaikat itu. Lan wis mufakat para ulama Islam setuhune malaikat iku wujud kang jumeneng kelawan zate dhewe ora kok jumeneng kelawan zate liya ora. Para ulama sepakat juga bahwa malaikat itu adalah wujud yang yang berdiri sendiri. Bukan wujud yang numpang pada wujud yang lain ya. Dalam istilah filsafat disebut ada substansi, ada aksidensi. Jadi
malaikat itu bukan accident, tapi dia adalah substance. Moko keri-keri zat malaikat iku loro kaule ulama suwiji kaul setuhune zat malaikat iku tahayus tegese ngalap panggonan sak kadare awake. Nah, tetapi kemudian lalu pendapat mengenai zat malaikat yang substansi malaikat itu ada dua. Pendapat ulama ada dua. Yang pertama adalah yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah mutahayyiz, zat yang mungkin mudahnya itu konkret, mengambil tempat. Ya dia bertempat, mutahayyiz itu. Utawi iki kaul ono telu kaule ulama. Nah, tentang ini bahwa malaikat itu bertempat itu ada 3 pendapat. Suwiji kaulul ulama muhakkikin setuhune malaikat iku jisim kang alus kang bangsa hawa kang bangsa molah malih kelawan wernane hayawaniyah liyane rupa asu celeng lan endi-endi rupa kang ino. Yang pertama adalah bahwa malaikat itu adalah jisim, ya. Jisim itu benda yang wujud, yang nyata atau konkret, mengatakan begitu, yang halus, yang masuk kategori ini hawa udara. Nah, ya sekarang mungkin lebih, sulit sekarang ternyata udara itu juga bermacam-macam ya. Waktu itu hanya disebut udara. Yang warnanya atau bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan atau meniru hewan lainnya. Ada yang seperti anjing, ada yang seperti babi, dan lain-lainnya yang hina. Golibe malih cara manusa kang bagus rupane. Nah, juga ada yang seperti manusia yang bagus, yang cantik. Utawi panggonane iku ana ing langit goliban. Nah, umumnya tempatnya itu adalah di langit. Ora lanang ora wadon lan ora duwe syahwat cara lanang lan ora dadi syahwat cara wadon. Ya, jadi tidak jantan, tidak betina, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak punya syahwat seperti laki-laki dan tidak menerima syahwat seperti perempuan. Ora turu lan ora mangan, tidak tidur, tidak makan, jisime nuroniyah uluwiyah kudsiyah bersih saking dosa lan bersih saking ala kabeh, ya badannya itu adalah berbentuk badannya adalah cahaya yang di tingkat tinggi yang tinggi alam atas serta kudus ya yang suci bersih dari dosa dan bersih dari semua hal yang jelek. Utawi kapindhone kaul iku kaule abadatul ausan saking kafir wasani. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat para penyembah berhala, yaitu kafir wasani, orang kafir yang menyembah berhala. Jadi dalam bahasa Arab ada 2 istilah, ada wathan, ada sonam. Ya. Kalau wathan itu yang yang berbentuk alamiah, misalnya batu atau bentuk-bentuk yang aneh, biasanya begitu, pohon, batu, dan lain sebagainya. Tapi kalau sonam itu yang dibentuk arca atau apa. Jadi yang dipahat. Bisa dari kayu, bisa dari batu dan lain-lain. Menurut para penyembah berhala itu, setuhune malaikat iku hakikate asma kaduwe lintang sayyarah utawa manazil kang sinipatan nakhos utawa suud. Jadi malaikat itu hakikatnya adalah nama bagi bintang-bintang sayyarah. Bintang sayyarah itu bintang yang bergerak.
utawa manazil kang sinipatan nakhos utawa su'ud. Ini istilah falak, ada manzil yang ada dua, yaitu nakhos, ada yang su'ud. Ya, ini istilah yang saya tidak familiar. Krana setuhune kaukab iku mungguh etikote kufar iku hayawan natikoh atau hayawiyah natikoh, karena menurut para kafir itu, penyembah berhala itu, bahwa bintang-bintang itu adalah makhluk hidup yang berpikir. Ya. Lan lamun kaukabus su'ud mongko den namani malaikat. Ya, kalau itu bintang, mungkin bintang pembawa kabar gembira, mungkin begitu ya. Bintang pembawa kegembiraan itu disebut malaikat. Ya. Jadi ada dua tadi kan, ada yang nakhas, ada yang su'ud ya. Lamun kaubas su'ud maka den namani malaikatur rahmah. Kalau itu bintang kebahagiaan disebut malaikat rahmah. Lan lamun kaukabun nukhus mongko den namani malaikatul azab. Iku panemune kafir wasani abidul ausan. Tapi sebaliknya, kalau itu bintang pembawa sial, maka dinamani malaikat azab, malaikat siksa. Itulah pendapat para penyembah berhala. Lan kaping 3, kaule kafir majusi lan sanawiyah, setuhune asale nganggo alam rong werna suwiji nurani kapindo zulmani. Yang ketiga itu pendapat orang kafir majusi atau sanawiyah, kaum dualis, yang mereka menganggap bahwa alam ini terdiri dari dua kekuatan yang bertentangan, yaitu cahaya dan gelap. Ya. Lan iyo karo-karo iku jauhar karone kang beda-beda kelakuane lan beda-beda sifate. Terang dan gelap itu adalah jauhar ya. Jauhar itu kita mudahnya disebut substansi yang dua-duanya itu berbeda, baik kelakuan itu wataknya maupun sifatnya. Lan karone iku lelawanan karone lan ora bisa kumpul karone. Dua-duanya itu berlawanan dan tidak bisa berkumpul. Nah, ini kaum dualis Persia, itu terang, kalau ada terang, gelap hilang. Kalau ada gelap, terang hilang. Lan ora bisa kumpul, tidak bisa kumpul. Mongko utawi jauhar nur iku anyukulaken pira-pira panggawene kang bagus-bagus, kaya warase nikmat, kaya waras nikmat atok lan liya-liyane. Ya. Kalau substansi cahaya itu menimbulkan berbagai macam hal yang bagus, seperti sehat, lalu nikmat pemberian ya, nikmat pemberian dan lain-lainnya. Mongko ora putus-putus lan ora gingsir-gingsir jauharan nur iku anukulaken pira-pira aulia. Nah, substansi terang atau cahaya itu terus menimbulkan atau melahirkan para wali, kekasih Allah. Mongko den namani malaikat cukule ora kelawan dedalan tanakuh. Nah, itu disebut malaikat karena karena lahirnya itu tidak melalui perkawinan. Balik kelawan dedalan tawalud. Nah, tetapi itu dengan istilahnya melahirkan, bukan melahirkan dalam pengertian nikah, tidak, tapi tawalud. Tawalud itu bahwa yang satu muncul dari yang lain. Ya, tawalud. Kalau misalnya, mudahnya kalau saya melempar batu itu lalu terbang. Nah, itu terbang itu tawalud,
muncul dari tindakan saya melemparnya. Nanti kalau mengenai orang, lalu orang mati, maka mati itu juga, atau terkena terus mati itu juga tawalud lahir dari terbangnya batu yang saya lemparkan itu. Jadi kalau itu melahirkan, tapi dalam pengertian melahirkan yang memunculkan dari suatu benda yang lain. Ya. Lan ora tadi. Kaya cukule padang saking nur, ya. Seperti terang itu muncul dari cahaya. Lan ora putus-putus, lan ora gingsir-gingsir jauhar dulmani iku anyukulaken pira-pira ada lan iya iku den namani setan. Nah, sebaliknya substansi gelap itu melahirkan berbagai macam musuh. Ya, maka dia disebut syaitan. Cukule kelawan dedalan tawalut kaya tawalut safeh cukul saking wong kang safeh iku mengkono mungguh panemune kafir majusi lan sanawiyah. Jadi munculnya tadi musuh-musuh tadi itu dengan jalan tawalut juga. Ya, tidak melalui perkawinan ya. Tawalut itu melalui kelahiran tapi tidak dengan kawinan. Seperti kebodohan itu muncul dari orang yang bodoh, itu tawalut. Demikianlah pendapat orang Majusi atau orang dualis, kaum dualis. Utawi kaul telu iku muwafaqat setuhune malaikat iku ngalap panggonan sak kadare awake dhewe. Ya. Ini tadi kan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa malaikat itu mengambil tempat sekadar yang diperlukan oleh tubuh oleh ya awak itu badannya ya. Nah, tadi kan dikatakan ada dua. Ya, yang kedua, utawi warnane kaul kang kapindho iku setuhune malaikat iku zat kang jumeneng dhewe tetapi ora ngalap panggonan lan ora jisim. Yang kedua yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah zat yang berdiri sendiri tetapi tidak bertempat ya, dan tidak berupa jisim ya, tidak berupa wujud konkret. Lan iya iku kaul ana rong werna. Nah, ini pun ada dua. Kalau tadi ada 3 macam, kalau ini ada 2. Suwiji kaule ulama Nasoro. Yang satu adalah pendapatnya orang-orang Nasrani, ulama Nasrani. Setuhune malaikat iku hakikatin nafs, natiqoh, mufarikoh. Malaikat itu adalah jiwa yang berpikir yang di luar manusia. Lan lamun ono nafs natiqoh iku kerep bagus kang kholis moko den namane malaikat. Nah, kalau jiwa yang berpikir tadi itu banyak atau bagus terus dan murni, maka itu disebut malaikat. Lan lamun nafsu natikoh iku kerep olo lan hobis moko iku den namani setan. Sebaliknya kalau itu lebih sering jelek atau kotor, maka itu disebut setan. Lan kapindun ini yang pertama. Lan kapindone kaul ba'dul falasifah tuhune hakikate malaikat iku jauhar kang jumeneng dhewe ora ngalap panggonan lan iya iku jauhar sulaya kelawan pira-pira nafsu natikoh kang kaduwe manungsa. Nah, yang kedua adalah pendapat para filosof yang mengatakan bahwa hakikat malaikat itu adalah substansi yang berdiri sendiri tapi tidak mengambil tempat. Dan jauhar itu atau substansi itu berbeda dengan nafsu yang berpikir yang ada atau jiwa berpikir yang ada pada manusia. Lan setuhune iku jauhar nisbate marang manungsa iku kaya nisbate srengenge marang padange lan setuhune iku jauhar iku rong werna. Substansi dari malaikat yang seperti itu hubungannya dengan manusia itu seperti hubungan antara matahari dengan terang. Dan bahwa substansi itu terdiri dari 2.
suwiji jauhar nisbate marang aflak lan kaukab iku kaya nisbate nafsu natikoh marang kita manungso. Nah, yang pertama adalah katakanlah malaikat atau substansi yang ada pada benda-benda falak itu seperti hubungannya dengan manusia itu seperti nisbati marang aflak, hubungannya dengan dengan alam falak itu seperti hubungan antara jiwa berpikir dengan kita manusia. Lan sijine jauhar iku istighraq ing dalem ma'rifatullah ora putus-putus lan ora iku lan iya iku jauhar den namani malaikatul muqarrabun. Yang satunya dari substansi itu adalah yang tenggelam di dalam makrifat Allah, tidak putus-putus. Itulah yang disebut dengan malaikat muqarrabin. Utawi iki malaikat muqarrabun nisbati marang malaikat kang mudabbirul mawat lan iya iku jauhar aflakul mazkur iku kaya nisbati nufusina natikoh marang ingsun, ya. Relasi atau hubungan antara malaikat muqarrabun itu dengan malaikat yang mengendalikan alam falak itu seperti hubungan jiwa berpikir dengan jiwa manusia. Mongko keri-keri iki jauhar lamun ngajak bagus mongko den namani malaikat, lan lamun ngajak ala khobis mongko den namani syaitonur rajim. Nah, substansi-substansi itu jika mengajak kebaikan itu disebut malaikat, yang mengajak keburukan atau kekotor itu disebut dengan syaitonur rajim. Iku kaloro kufur karo semono uga kaul kapindo lan kaul kaping 3 saking duduman kang awal. Nah, dua pendapat yang terakhir ini itu kufur, ya, kafir. Demikian juga dua pendapat dari dari 3 yang pertama. Jadi pendapat kedua pendapat kedua dan ketiga dari yang pertama. Ya, yang pertama tadi pendapatnya kaum Majusi dan penyembah berhala. Lan wajib mengatasi mukallaf arep nekodaken setuhune malaikat wujud kelawan zat. Nah, di sini kesimpulannya wajib mukallaf itu meyakini bahwa malaikat itu wujud dengan dirinya kaya kaul awal lan iya iku malaikat ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna bihamdi rabbihim la yafturun. Jadi ini seperti pendapat yang pertama. Jadi tadi kan ada 5 pendapat, ya dibagi 2, lalu yang pertama dibagi 3, yang kedua dibagi 2. Itu 4 yang terakhir itu kufur. Sedangkan yang dibenarkan adalah ini yang diringaskan dengan mengatakan bahwa malaikat itu adalah wujud dengan sendirinya. Ya, tapi tidak dijelaskan bagaimananya. Bahwa mereka itu adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, yang tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan dan mengerjakan apa yang dikerjakan, dan mereka selalu bertasbih kepada Tuhannya, ya tidak pernah berhenti. Saya kira sampai di sini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.